Semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih sudah nonton lagi konten saya kali ini. Terima kasih sudah berkenan mampir dan mampir lagi. Terima kasih sudah berkenan sharing. Terima kasih sudah berkenan subscribe. Dan terima kasih sudah berkenan like and comment. Kali ini saya ingin sedikit sharing tentang antibiotik ya. Sudah ada yang pernah dengar? Atau sudah pernah minum? Saya yakin semua sudah pernah, entah minum, entah dengar, pasti sudah pernah akrab dengan namanya antibiotik ya. Sebut saja amoxicillin, cefotaxim, cefixim, cefadroxil, azitromisin, dan lain sebagainya ya. Itu konsumsi yang cukup umum ya, diberikan atau diresepkan oleh dokter untuk kita. Ada nggak sih yang benar-benar nggak pernah minum antibiotik? Komen ya. Komen di bawah siapa yang benar-benar nggak pernah minum antibiotik atau tidak pernah membeli antibiotik sendiri. Coba, ada nggak? Ini sedikit dengan riset juga nih kalau ada yang benar-benar ngejawab nih. Oke, sudah tahu ya, udah pasti sudah tahu bahwa antibiotik itu adalah pembunuh bakteri. Coba garis bawahin, pembunuh bakteri. Namanya juga pembunuh bakteri, dia juga sifatnya nggak selektif. Ya, dia bisa juga membunuh bakteri yang baik atau flora normal di tubuh kita. Jadi kita ini sebenarnya juga memelihara bakteri loh. Banyak bakteri baik di tubuh kita. Ya, banyak bakteri yang membantu kita sehari-hari. Bahkan kita juga disarankan untuk minum bakteri baik. Ya kan? Ayo apa itu? Jawab sendiri-sendiri ya. Kita disarankan untuk minum bakteri baik untuk membantu bakteri baik memerangi bakteri jahat atau patogen. Nah, bakteri patogen inilah yang semestinya kita bunuh, yang semestinya kita usir dari tubuh kita. Ya, karena dia yang menyebabkan infeksi, dia yang menyebabkan gejala dalam tubuh kita. So, sebaiknya dia out. Tapi bisa juga nih, flora normal dalam tubuh kita, bakteri ini juga bisa bersifat patogen ketika jumlahnya berlebihan ya. Itu namanya oportunis sih nanti pada suatu kondisi, terutama pada sistem imunnya yang terganggu, dia bisa berlaku seperti itu. Ya, jadi pada keadaan khusus ya. Tapi kita bicara pada keadaan yang umum saja, yaitu keadaan pada saat patogen menginvasi atau menyerang tubuh kita, apa yang dilakukan oleh tubuh selain melawan dengan demam, pasti kita membutuhkan antibiotik. Tanpa adanya antibiotik, bakteri ini tidak bisa dibunuh. Beda dengan infeksi virus, betul. Infeksi virus ini bisa self-limited disease, tapi kalau bakteri tanpa ada antibiotik atau tanpa adanya antibakteri itu kecil kemungkinan dia bisa terbunuh dengan sempurna, tereliminasi dengan sempurna. Ya, jadi watch out ya, hati-hati. Pertanyaannya sekarang, apa indikasi? Bagaimana pemberian dosis? Dan berapa lama antibiotik ini harus diberikan kepada seseorang yang menderita penyakit infeksi karena bakteri? Indikasinya jelas ya, apabila seseorang ini terinfeksi bakteri patogen atau yang jahat. Nah, ini bisa dinilai oleh dokter yang memeriksa ya, perlu nggak sih dia antibiotik atau golongan apa saja yang perlu diberikan, karena macam-macam golongannya. Tidak bisa asal diberikan dan tidak bisa, oh resepnya si dia tuh gitu tuh, aku juga mau seperti itulah, dia kok cepat sembuh dengan obat A ya, apakah aku harus minum obat A juga? Tidak bisa. Tiap orang mungkin ya bisa jadi bisa, tapi kemungkinan besar juga tidak juga bisa gitu. Jadi kita harus mengikuti pertimbangan dokter. Dan seperti saya sebut tadi bahwa antibiotik ini macam-macam dan beda penggunaannya. Mungkin secara sederhana seperti tabel ini. Hal ini berhubungan dengan berapa dosis dan lama pemberiannya juga ya. Infeksinya apa, bakterinya apa, diberikan apa, lama pemberiannya bagaimana. Pada infeksi ringan, antibiotik ini rata-rata diberikan 3 atau 5 hari. Nah, kalau misalkan sampai berat itu bisa 7 atau bahkan lebih ya. Nah, cara pemberiannya juga berbeda tergantung derajat kesakitannya. Bisa diberikan per oral, bisa diberikan juga injeksi ya. Dosisnya juga pasti beda, lama pemberiannya juga pasti akan berbeda. Kita juga harus mewaspadai adanya alergi antibiotik. Maka itu jangan sembarangan dong untuk mengkonsumsi antibiotik.
kita juga mempertimbangkan ada bisa tidaknya terjadi alergi terhadap antibiotik. Simak juga di konten alergi ya, saya sudah menyinggung tentang alergi antibiotik atau alergi obat sebagai bagian dari itu. Kemudian tentang pemberian obat. Nah, itu berapa kali sih sehari? Ada yang antibiotik ini macam-macam ya, ada yang 1 kali, 2 kali, 3 kali ya, yang lazim ya. Kalau yang injeksi bisa 2 kali, 4 kali, tergantung tingkat keparahannya. Dan tergantung pembagian dosis yang dianjurkan dokter terkait dengan jenis penyakitnya. Kita sekali lagi kita tidak bisa macam-macam, tidak bisa melogika dengan kalau ini begini obatnya segitu ya, kalau ini begini obatnya segitu. Ini tergantung juga dengan berat badan dan sebagainya, usia ya. Oke, sekarang saya hanya secara umum ya, pemberian 1 kali, 2 kali, 3 kali terhadap obat itu kita sesuaikan dengan waktu paruh obat itu ya. Waktu paruhnya berapa, apakah 24 jam, 12 jam, 8 jam, seperti itu ya, waktu paruh obat itu bereaksi. Dan kita tidak bisa sebenarnya untuk memberikan obat terutama yang di dosis terbagi ya. Kalau 1 kali jelas, mau kapan aja terserah, 1 kali aja. Nah, kalau 2 kali, itu bisa nggak nih pagi sama siang gitu. Kemudian bisa nggak siang sama malam, atau pagi sama malam. Nah, kalau 3 kali, pagi, siang, sore, jamnya bagaimana nih? Nah, itu dia. Pemberian itu, kalau dibilang 2 kali, itu berarti per 12 jam. Ya, kalau 3 kali berarti per 8 jam. Kalau diberikan 4 kali, seperti paracetamol misalnya, kan dia biasa diberikan sampai 4 kali sehari, dosis maksimal 2000 gram, itu berarti per berapa jam? 6 jam, ya tinggal dibagi aja, 24 dibagi anjuran ya. Nah, kalau misalkan gampangannya biar kita juga bisa menyesuaikan dengan obat lain, itu ambil waktu jam 8 pagi sebagai dosis inisiasi minum. Kalau jam 8 pagi berarti sorenya minum jam berapa? Jam 8 juga kan per 12 jam ya. Ya kayak yang 3 kali nih. Berarti kan misalnya saja jam 6 dosis inisiasinya yang pagi. Berarti yang kedua jam berapa? Jam 14 atau jam 2 siang. Kemudian yang terakhir di jam 10 malam. Bukan berapa kalinya, tetapi per berapa jamnya itu yang perlu kita perhatikan. Nanti kalau sampai dibilang 2 kali, ada yang bilang 2 kali udah pagi sama siang, nah itu nggak akan berefek dengan baik gitu. Jika suatu saat infeksi ini tidak sembuh, bukan karena tidak minum obat, tapi tidak patuh atau tidak tahu mungkin bagaimana caranya minum obat gitu. Ini yang perlu diperhatikan juga, dan apabila tidak paham, tanyakan dengan detail pada dokter, karena dokter bukan dikiranya sudah pada tahu gitu. Jadi mungkin nggak ada waktu juga untuk menjelaskan, kayak udah biasa, udah tahu. Ya, tanyakan sedetail mungkin, sejelas mungkin, sehingga tidak ada kesalahan dalam minum obat atau caranya dalam minum obat. Sekarang kita beralih kepada dampak negatif apa sih yang kita bisa terima apabila tidak minum tidak minum antibiotik dengan indikasi dan dosis yang tepat. Ada 3 hal utama. Yang pertama, antibiotik ini juga bisa membunuh bakteri yang normalnya ada dalam tubuh kita, terutama pada usus ya. Apabila terjadi masalah pada saluran pencernaan, itu juga bisa menyebabkan masalah juga di otak. Kok bisa, Dok? Iya, karena ada nervus atau saraf yang terhubung secara khusus dari perut atau khususnya pada usus ya, saluran pencernaan itu langsung ke otak gitu, sehingga perkembangan otak juga bisa terganggu apabila ususnya terganggu. Ini lebih kompleks lagi, kajian yang lebih kompleks lagi, tapi intinya gini aja gampangannya. Kalau kita overdosis atau non indikasi memberikan antibiotik, aslinya tidak perlu antibiotik kita berikan, akhirnya flora normal usus kita terganggu, guys. Akhirnya masalah nih pada pencernaan kita. Udah gitu aja kuncinya. Yang kedua, bisa terjadi resistensi terhadap antibiotik sehingga akan menyulitkan untuk terapi yang benar-benar membutuhkan antibiotik itu. Ya. Ketiga, karena bakteri baik ikut terbunuh, maka akan terjadi infeksi dari oportunis nih, kemungkinannya bisa terjadi infeksi dari oportunis. Siapa sih oportunisnya?
jamur, ya itu yang paling sering itu jamur gitu. Jadi itu 3 hal utama dampak negatif dari pemberian antibiotik yang tidak perlu, yang tidak sesuai indikasi dan tidak sesuai dosis gitu. Selanjutnya yang paling utama dari konten ini adalah yang pertama, ikuti resep dokter. Jangan meresepkan antibiotik sendiri atau beli di umum. Oh, biasanya kalau saya radang tenggorokan, saya minum amoksisilin sembuh dok, atau minum erythromycin sembuh dok. Saya minum lagi deh. Oke. Itu bisa jadi sembuh, bisa jadi sembuh. Tetapi apakah tidak mempertimbangkan dampak negatif yang pertama tadi, ikut membunuh flora normal sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan? Nah, atau bisa jadi memang bisa jadi itu benar adanya faringitis. Nah, kalau misalkan kalau enggak, terus habis itu ada terjadi resistensi ketika terjadi faringitis yang lebih parah, bagaimana? Itu yang perlu kita renungkan. Yang kedua, jangan membeli obat sendiri, ya. Jangan membeli obat sendiri atau niruin resep dari orang lain, karena belum tentu dosisnya sama. Ya, ini terkait dengan nomor 1 tadi ya, jangan ikuti resep dokter, dan yang kedua ya jangan meresepkan obat sendiri atau jangan mengikuti resep orang lain atau bahkan minum obatnya orang lain. Ya, itu lebih bahaya lagi. Yang ketiga, kalau sudah diberi resep antibiotik, habiskan antibiotik itu. Kalau diberi dosis 5 hari, habiskan dalam 5 hari. Meskipun di hari ketiga misalkan saya sudah sembuh, ngapain diminum terus, udahlah, udah sembuh kok. Ingat bahwa antibiotik bukan obat simptomatis atau bukan obat pereda gejala, ya, tapi dia adalah obat kuratif atau obat yang menyembuhkan atau yang bisa mengeliminasi penyebab dari sakit kita. Jadi jangan sampai sebenarnya masih ada nih yang masih, dia ibaratnya kalau lagi perang itu ya, lagi ditembak nih ya, tembak, dia baru 1 kali tembak, lagi terkapar nih, dia bisa menyembuhkan diri sendiri dong si musuh ini. Sama bakteri juga gitu, kalau nggak sampai tuntas ya dia bisa menyerang dengan lebih ganas lagi gitu. Itu yang kita khawatirkan. Nah, yang keempat, jangan melewatkan waktu minum obat. Nah, ini terkait dengan jam-jamnya tadi. Kalau bisa bikin jadwal, sekali dapat resep, bikin jadwal sendiri. Ini jam minum obat saya jam sekian. Bukan 1 kali 3 kali, tapi jam. Ini jam ini, obatnya ini, jam ini, obatnya ini gitu. Itu bisa lebih patuh ya. Sekali lagi tanyakan detail kepada dokter sehingga kita tidak ada kesempatan untuk melewatkan jam minum obat. Oke, itu saja sih ya yang cara bijak dalam mengonsumsi obat, bisa antibiotik ataupun apa saja. Caranya ya sama seperti itu, sehingga kita bisa mengeliminasi atau mengurangi dampak negatif dari minum obat yang tidak sesuai indikasi dan dosis. Oke, cukup dimengerti? Alhamdulillah. Terima kasih ya sudah menonton sampai akhir. Semoga kita ada kesempatan untuk bertemu di lain waktu dan dengan konten-konten yang insya Allah lebih bermanfaat. Makanya kalau ada request saya harus ngomong apa nih di sini atau share apa nih di sini, monggo ya di kolom komentar, atau seperti yang saran tentang ISPA kemarin, di konten kemarin itu langsung bilang ke saya ya. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga untuk mendukung konten ini terus berkembang dengan terus menontonnya. Oke, sampai jumpa lagi.